Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Silahkan. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nabila. Nah, salah satu guru bimbingan dan konseling di sekolah ini. Hari ini Ibu akan mendampingi kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan topik mengatur waktu belajar dengan efektif. Nah, tujuan kegiatan ini supaya kalian bisa memahami pentingnya mengatur waktu belajar, mengenali kegiatan yang sering membuang waktu, dan menyusun jadwal belajar yang seimbang antara belajar, istirahat, serta kegiatan selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, supaya suasananya lebih akrab lagi, mari kita berkenalan satu persatu dengan menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita kalian. Mulai dari mana nih? Perkenalkan, nama saya Musbel Dari. Biasa dipanggil Ina. Jadi, hobi saya itu memasak dan cita-cita saya menjadi guru TK. Amin. Perkenalkan, nama saya Narwan Kirana. Biasa dipanggil Wana. Jadi, hobi saya itu scroll TikTok dan nonton kartun. Kemudian cita-cita saya yaitu menjadi orang kaya. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Dita Putri Qurani. Hobi saya membaca, menulis, menyetik, dan cita-cita saya ingin menjadi dokter, Bu. Perkenalkan, nama saya Nurrohimah, biasa dipanggil Sima. Hai Sima. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya bagaimana itu hidup bahagia. Masya Allah. Terima kasih ya atas perkenalannya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu ingin menjelaskan dulu beberapa asas dan prinsip penting sebelum dalam kelompok ini. Nah, asas ini akan jadi dasar kita untuk membuat kesepakatan bersama supaya kegiatan berjalan tertib, aman, dan menyenangkan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, artinya semua hal yang dibicarakan di sini tidak boleh disebarluaskan keluar kelompok. Kalau ada teman yang bercerita, kita jaga rahasianya. Oke? Ya Ibu. Berarti nggak boleh cerita ke teman lain ya, Bu? Iya, betul sekali. Kita harus saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, kalian ikut kegiatan ini karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Nah, di sini kalian juga bebas berpendapat, tapi kalau belum siap bicara juga tidak apa-apa. Terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, artinya selama kegiatan ini Ibu harap kalian bisa jujur dan terbuka tentang cara kalian mengatur waktu belajar dan kegiatan sehari-hari. Nah, keterbukaan akan membuat diskusi kita lebih berjalan dengan baik. Kalau saya lebih nyaman menulis, Bu, daripada berbicara. Itu boleh nggak, Bu? Boleh, boleh sekali. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk keterbukaan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok ini. Nah, selanjutnya kita buat kontrak kesepakatan supaya kegiatan lebih berjalan lancar lagi. Nah, kira-kira aturan apa saja yang perlu kita sepakati? Saya, Bu, jangan saling memotong pembicaraan, Bu. Nah, ada lagi? Saya Ibu saling menghargai. Misalnya kalau ada teman kita bicara didengarkan dengan baik. Beri tambahan Bu, tidak diketahui juga. Nah, oke, bagus. Jadi,
semua harus aktif berpendapat Bu, tapi sopan. Nah, jadi kita sepakat ya dalam aturan ini. Yang pertama, menjaga kerahasiaan isi diskusi. Nah, yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman. Nah, yang ketiga, tidak bermain HP selama kegiatan berlangsung. Nah, yang keempat itu aktif dan sopan saat berdiskusi. Dan yang terakhir itu menjaga suasana tetap nyaman dan saling menghargai. Nah, apakah semuanya setuju? Setuju Bu. Senang sekali ya. Nah, berarti kita sudah punya komitmen bersama. Nah, mari kita lanjut ke kegiatan intinya lagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah merasa waktu 24 jam itu sudah cukup? Saya Bu. Nah, siapa yang mau jujur? Ibu. Ya, Jadi biasa Bu, waktu itu kayak cepat sekali. Jadi perasaan saya itu main HP cuma beberapa menit sih, ternyata beberapa jam. Iya Bu, kayak tidak dirasa itu malam ya Pak. Iya Bu. kok waktu ini cepat sekali ya? Tapi kalau giliran belajar lama Banget. Betul sekali Bang. Nah, ya contoh-contoh yang kalian sebutkan itu sering terjadi. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar lewat simulasi dompet waktu. Nah, supaya kalian tahu cara mengatur waktu dengan efektif. Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok ya. Nah, kalian kan berempat. Iya Bu. Begini ya. Iya Bu, iya Bu. Baik. Ibu akan berikan 24 kartu jam dan kartu aktivitas seperti sekolah, tidur, belajar, ibadah, dan membantu orang tua dan main HP. Nah, tugas kalian adalah mengalokasikan waktu selama 24 jam untuk berbagi kegiatan tersebut secara seimbang. Nah, setelah selesai, tulis hasilnya di LKPD kalian, lalu kita bahas bersama. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu, yaitu LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, dimana di sini kalian mengerjakannya sesuai dengan jawaban kalian sendiri, dan jawaban kalian itu tidak ada benar maupun yang salah. Bu, kalau sekolah 7 jam berarti kartunya juga 7. Iya gitu. Jangan lupa tambahkan juga ya waktu tidur dan waktu belajar di rumahnya. Iya deh Bu. Kalau tidur 8 jam, sekolah 7 jam, belajar 3 jam, bantu orang tua 2 jam, ibadah 2 jam, dan main HP 2 jam, tetapnya pas 24 jam ya Bu. Iya kita pembagian waktunya seimbang. Menurut kalian kegiatan apa yang paling tahu? Kayak main HP. Iya, itu yang paling sering terjadi dalam kegiatan ini. Kalian tahu mana yang kegiatan yang perlu dikurangi supaya waktu belajar lebih efektif. Nah, itu kan. Seperti kurang lebih seperti ini, tapi kalau yang lain jadi deh kan kurang lebih seperti ini.
Jadi kalau kita itu waktu tidur kami itu 7 jam dan sekolah juga 7 jam, belajar 3 jam, membantu orang tua 2 jam, ibadah juga 2 jam ibu, dan main HP 3 jam. Jadi totalnya itu 24 jam ibu. Nah, bagus sekali. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kalau saya Bu tidur 8 jam, sekolah 7 jam, belajar 3 jam. Kalau tidur 8 jam, sekolah 7 jam, belajar 3 jam, bantu orang tua 2 jam, ibadah 2 jam, dan main HP 2 jam. Jadi totalnya semua 24 jam. Kalian sudah benar ya mengatur waktunya. Iya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu tutup kegiatan ini, Ibu ingin dengar pendapat kalian satu persatu apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini. Silakan dari saudari siapa namanya? Ima Bu, Ima. Oke, silakan. Jadi yang kita pelajari yaitu kita harus Mengelola waktu, manajemen waktu. juga apa ya, fokus pada hal-hal yang penting saja. Ya. Kalau saya Bu, kalau saya Bu mungkin bisa dijadwalkan waktunya supaya jadwal kita itu tidak digunakan hanya percuma-cuma. Jadi kayak main HP, kita tidak sadar kalau kita tuh main HP lama banget, padahal udah malam banget gitu Bu. Dan terus mungkin kita lebih disiplin, bisa terapkan di HP kita jadwal-jadwal kayak bisa pakai alarm Bu, supaya misal kita hanya bisa main HP 1 jam saja, supaya tidur cukup dan besoknya kita bisa beraktivitas kembali dan tidak loyo. Masya Allah. Kalau saya itu saya belajar itu kalau kegiatan kita itu terjadwal, kita bisa jadi lebih produktif dalam berbagai kegiatan lainnya. Kalau saya Bu jadi sadar bahwa bermain HP itu boleh, tapi asal tahu batasnya itu. Bagus sekali ya pendapat kalian tentang kegiatan hari ini. Nah, dari kegiatan hari ini kalian bisa mengambil pelajaran yang baik-baik. Nah, ini juga ya bahwa waktu itu ibarat uang. Nah, kalau digunakan dengan bagus atau baik, hasilnya akan baik juga, bermanfaat. Nah, tapi kalau disia-siakan itu akan cepat habis tanpa terasa. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas sambutan dan kerjasama kalian hari ini. Nah, mari kita tutup doa kegiatan ini dengan doa. Siapa lagi yang ini? Silahkan. Sebelum kita menutup kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga Bu. Dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Semoga kalian bisa semakin pandai mengatur waktu belajar. Amin. Nah, ini ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.